Indonesia memiliki begitu banyak pulau besar. Salah satunya adalah Kalimantan. Suku yang terkenal di Kalimantan adalah suku Dayak. Masyarakat Dayak percaya wilayah dan hutan adat mereka tak ternilai harganya. Tidak hanya berperan sebagai sumber pangan, air, maupun penyedia bahan bangunan, wilayah dan hutan adat adalah identitas mereka. Di Desa Punan Adiu, Malinau, Kalimantan Utara, lebih dari 17.000 hektar wilayah hutan adat kini terancam oleh kepentingan industri berskala besar. Sekitar 79% wilayahnya tumpang tindih dengan konsesi sawit, tambang, dan hak pengusahaan hutan. Sementara itu, di Desa Nangalau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, juga terancam dengan konsesi penebangan kayu, pertambangan, dan perkebunan kelapa sawit. Padahal, Desa Nangalau sendiri adalah desa yang 82% daratannya berupa hutan. Terdiri dari 1.430 hektar atau 11% hutan Desa Nangalau. 9.169 hektar atau 71% hutan produksi Nangalau. Sementara itu, pada kedua wilayah tersebut terdapat ketertarikan dari pihak luar untuk menebang hutan dan mengubah hutan menjadi lahan sawit dan hutan tanam. Namun, hal tersebut ditolak oleh masyarakat adat karena akan merusak sumber penghidupan dan masa depan mereka. Lalu, bagaimana cara mempertahankannya? Proyek EDB menawarkan kepada masyarakat untuk melestarikan hutan dengan memperoleh kesempatan mendapatkan imbalan jasa lingkungan. Proyek ini membantu masyarakat untuk tidak hanya memproteksi hutannya, namun tetap dapat menghidupi ekonomi masyarakat. Bagaimana cara memproteksinya? Langkah pertama adalah dengan melakukan patroli. Patroli ditujukan untuk menjaga keutuhan kawasan hutan dan mencegah terjadinya tindak pidana kehutanan. Salah satunya adalah mencegah terjadinya pembalakan liar. Kedua, melakukan inventarisasi hutan. Langkah ini ditujukan untuk melakukan pengumpulan data dasar mengenai kuantitas dan kualitas sumber daya hutan. Ketiga adalah melakukan pengembangan keanekaragaman hayati. Manfaat dari pengembangan keanekaragaman hayati diantaranya adalah manfaat ekonomi dan ekologi. Dilihat dari sisi manfaat ekonomi, selain diambil kayunya, sumber makanan, serta sebagai obat-obatan dan bahan kosmetika. Dilihat dari sisi ekologi, hutan merupakan paru-paru bumi. Kegiatan fotosintesis dapat menurunkan kadar karbon dioksida. Keempat, melalui pemetaan partisipatif terhadap wilayah adat. Peta bagi masyarakat sangat penting, artinya dapat digunakan sebagai advokasi untuk memagari wilayahnya dari ancaman pihak luar dan media negosiasi dengan pihak luar yang ingin berinvestasi, dan juga untuk penyusunan kawasan, serta menunjang perubahan kebijakan pemerintah daerah. Terdapat 6 tahap registrasi dan pengawasan proyek pada masa berlangsungnya proyek Plan Vivo. Tahap pertama registrasi proyek adalah penyerahan proyek Idea Note untuk memastikan secara prinsip bahwa standar Plan Vivo dapat diterapkan. Kemudian, pihak pengaju menyiapkan dokumen desain proyek yang mencakup spesifikasi teknis untuk setiap intervensi. Pada tahap validasi, spesifikasi ini ditinjau secara mandiri
melalui peninjauan dokumen dan lapangan. Jika proyek disimpulkan memenuhi standar Plan Vivo, langkah selanjutnya adalah registrasi proyek. Sesudah diregistrasikan, proyek Plan Vivo dapat menerbitkan sertifikat Plan Vivo terkait manfaat jasa ekosistem yang dihasilkan. Sertifikat diterbitkan sesudah disetujuinya laporan tahunan proyek. Selain itu, proyek diharuskan diverifikasi oleh auditor yang disetujui setidaknya sekali setiap 5 tahun sesudah validasi. Kabupaten Malinau menghasilkan 1,35 juta ton karbon dioksida ekivalen per tahun emisi karbon dari lahan. Sekitar 7% diantaranya berasal dari wilayah adat Punan Adiu. Tanpa Plan Vivo, setiap tahunnya wilayah adat Punan Adiu menyumbangkan emisi karbon sebesar 97,71 ribu ton karbon dioksida ekivalen kepada emisi Kabupaten Malinau. Dengan Plan Vivo, wilayah adat Punan Adiu justru mengurangi emisi karbon sebesar 55,21 ribu ton karbon dioksida ekivalen per tahun. Kabupaten Kapuas Hulu menghasilkan 54,8 juta ton karbon dioksida ekivalen per tahun emisi karbon dari lahan. Sebesar 6,4 ribu ton karbon dioksida ekivalen per tahun emisi berasal dari desa Nangalauk. Dengan Plan Vivo, desa Nangalauk justru mengurangi 4,7 ribu karbon dioksida ekivalen emisi karbon untuk Kabupaten Kapuas Hulu di setiap tahunnya. Jika dengan Plan Vivo, satu desa bisa memangkas 4,7 ribu ton karbon dioksida ekivalen emisi pada satu kabupaten. Bagaimana dengan 10 desa, 100 desa, 1000 desa? Dengan Plan Vivo, masyarakat Punan Adiu dan Nangalauk mendapat jaminan untuk mempertahankan hutan, juga akan mendapatkan nilai tambah dari karbon. Serta dari penjualan sertifikat Plan Vivo dapat digunakan untuk mendukung pembangunan desa dan kegiatan penghidupan yang berkelanjutan.